Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Kita tahu bersama ya ketika bagaimana kemudian semangat Garuda kembali mengudara, asa menuju Piala Dunia harus tetap menyala. Tapi di balik euforia nasional tentu kita tahu betul bahwa ada kerja keras panjang dari level klub yang tak pernah padam yang menjadi fondasi kuat dari kekuatan timnas kita. Salah satunya kalau kita berbicara mengenai level klub yaitu adalah Persija Jakarta yang kita tahu betul sejarahnya cukup panjang, tekanannya berat, tapi harapannya tak pernah padam. Langsung kami hadirkan di studio One on One bersama saya malam hari ini, Presiden Persija, ada Mas Prapanja. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Mas Panja. Sama-sama, terima kasih sudah diundang kita. Aduh, ini dia pertanyaan panjang sekali nih. Tapi kita paling tidak kita akan membahas dua hal penting ya, Mas. Bagaimana kemudian nanti peluang dari timnas Garuda untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia ini dan juga posisi Persija di Liga 1 tentunya. Amin. Oke, kita membahas yang mana dulu nih ya? Kita satu persatu lah ya. Kita coba mumpung ada Mas Panja di sini, kita ingin tahu juga Mas, bagaimana kemudian kalau Anda melihat dari laga terakhir timnas Garuda kita kemarin bersama dengan Arab Saudi. Banyak soalnya kan ada yang mengomentari baik itu dari segi formasi, dari segi pemain. Kalau Anda seperti apa? Jadi kalau kemarin saya amati ya, mungkin dari tim pelatih itu melakukan perubahan ya. Perubahan strategi, melihat komposisi tim Arab kemarin sehingga merubah satu formasi rencana strateginya yang menurut saya tadinya awalnya mungkin efektif ya gitu ya, tapi tentunya juga dia pemain tuan rumah, pasti kan nggak mungkin dia semangatnya kendor gitu ya. Jadi mereka fight habis-habisan sehingga formasi itu kelihatan sedikit agak kalah dibandingkan dengan strategi si Arab. Tapi emang ada beberapa hal yang saya lihat cukup janggal ya, karena kan beberapa tim ini sebenarnya sudah beradaptasi sekian lama ya, sudah bonding dalam satu tim itu biasanya tidak mudah melakukan bonding dalam lapangan ya. Yang pertanyaan paling kita garis bawahi itu kenapa? Ya saya ini subjektif ya, bukan karena saya Persija, Rizky Ridho sama Jordi Amat di Persija ya, tapi kenapa tim yang itu sudah begitu bondingnya sekian lama selalu ada dan selalu bisa membentengi semaksimal mungkin pertahanan terakhir kita itu nggak dipasang. Itu pertanyaan pertama. Ini bukan karena ada di Persija gitu, tapi itu juga pertanyaan banyak pihak begitu. Mengapa Rizky Ridho juga nggak dimasukin? Ya, kan? itu kan maka itu jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang mungkin dari yang perlu kita lihat dari pelatih, apa sih yang waktu itu mereka lakukan untuk melawan tim Arab saat itu, sehingga kita mungkin terjadi kebobolan, terus strategi pertahanan kita maupun kalau depan saya lihat itu udah cukup signifikan ya gitu ya, tapi ya kita mungkin di lini tengah sama lini belakang ini yang harus disempurnakan ya untuk nanti menghadapi Irak gitu ya. Oke, gitu. tapi kalau menurut Anda kenapa sih kemudian Rizky Ridho dan Jordan nggak dimainin, Mas? Nah, kalau subjektif saya ya. Jadi kalau saya lihat pelatih kan pasti udah melihat semua dengan tim analisnya, melihat semua hasil pertandingan, rekaman pertandingan dan lain-lain, sehingga dia melihat kembali situasi tim Arab saat ini. Nah itu ingin melakukan perubahan komposisi strategi gitu. Tapi kan kalau sekarang kita bahas ini kan nggak boleh ada masa coba-coba lagi, ini kita udah harus full track. Ya. Nah di situ tuh menurut saya pelatih seharusnya memposisikan bahwa pertandingan ini tersisa hanya 2, di mana sangat-sangat rawan apabila kita salah satu kalah total itu untuk maju ke babak berikutnya gitu loh. Itu yang harus perlu dicemati, tapi balik lagi masih ada satu kesempatan yang harus digunakan secara baik. Semoga kita bisa belajar dari kesalahan yang Arab inilah gitu. Ya, termasuk juga ada yang mengomentari soal bagaimana formasi kemarin yang strategi yang dipakai oleh Calvert ini dinilai cukup aneh begitu. Mengapa aku tidak menggunakan formasi di mana pada saat kita melawan Arab sebelum sudah terbukti begitu itu sangat efektif dan bahkan juga bisa menghadang gol dari tim Arab begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, balik lagi tuh kalau itu karakter pelatih ya. Balik lagi waktu itu mungkin pelatih saat itu Sintayong mempunyai karakter misalkan posisi
ofensif 50-50 sama defensif. Mungkin coach Patrick itu pengen melihat bahwa ini semua full attack sampai posisi yang mendefense-nya itu dikurangin mungkin tinggal 30% kapasitasnya. Mungkin ya. Karena ini kan beda pelatih, beda tangan, beda gaya betul, ya, gitu ya. Beda racikan lah ya. Beda racikan gitu. Termasuk juga kemudian banyak yang menduga-duga jadinya Mas Panca begini. Ini apakah kemudian ingin tidak ada campur tangan dari racikan coach sebelumnya begitu. Pada saat zaman STI kita tahu betul nama-nama yang cukup mencuri sorotan pada saat di lapangan hijau. Ada Rizky Ridho, kemudian juga ada Marcelino, kemudian juga ada Arhan begitu ya. Kenapa kemudian nama-nama besar itu tidak kembali dimainkan? Kita sudah tahu buktinya dan juga kerjasama tim yang sudah terbukti itu kan bukankah kemudian menjadi salah satu tambahan energi juga untuk tim di lapangan? Ya itu yang menjadi catatan khusus untuk Coach Patrick ya. Kami ingin tahu, penasaran betul. Iya, ini kalau menurut pribadi saya, subjektif saya bahwa Coach Patrick itu melihat komposisi 2 pertandingan terakhir, gitu. Walaupun mungkin udah menurut saya sebagai seorang pelatih itu kan mengambil semua rekaman latihan, analisa dan lain-lain untuk melakukan perlawanan dengan tim tuan rumah. Nah, mungkin saat itu Coach Patrick pengen melakukan sesuatu yang menurut dia itu akan menjadi surprise di tim Arab. Emang betul awalnya, gitu. Tapi konsistensi yang begitu tinggi dari tim tuan rumah itu yang membuat kita sedikit agak rapuh gitu ya. Tapi karena kita kan juga sempat unggul di menit ke-11 loh. Iya, gitu. Jadi hal-hal itu yang seharusnya begitu materi permainan ini tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup, seharusnya Coach Patrick itu melakukan pergantian yang tim yang menurut saya udah bonding yang segitu lamanya itu dikasih kesempatan untuk bisa main, karena ini kan udah nggak bisa main-main, ini tinggal 2 game terakhir kita yang kita bisa langsung lolos kan gitu ya, itu. Ya itu dia, karena kan pergantian juga sempat dinantikan itu kan di paruh pertama ya, mengapa itu tidak kemudian dilakukan oleh Coach Patrick. Ada yang kemudian justru jadi membanding-bandingkan nih Mas Panca dengan coach sebelumnya begitu. Menurut Anda gimana? Kalau di dunia bola itu hal biasa lah. Karena balik lagi selalu kalau selama pengalaman saya selama megang Persija itu selalu akan seperti itu. Ada perbandingan, wah nama besar, terus tapi hasilnya beda, masing-masing beda. Kualitas pemain yang begitu, oh ini pemain kelas atas, tapi begitu main itu karena nggak bisa bonding jadi beda juga. Nah itu hal-hal itu yang non teknis ini juga harus dibenahi nanti nih untuk persiapan melawan Irak. Gitu. Alasannya apa Mas? Apa itu? Nggak usah malu-malu lah. Menurut Anda kenapa? Yang pada prinsipnya sih tinggal masalah culture aja, beda budaya, beda tadi yang saya bilang beda racikan, beda jam terbang gitu ya. Ya kita mesti sadari Sintayong punya jam terbang mencapai World Cup ya di eranya, dan Coach Patrick itu juga mempunyai jam terbang tapi belum selevel sama STI. Itu berpengaruh ya? Balik lagi itu non teknis itu yang harus diberesin gitu, dalam artian pengalaman dalam mengatur strategi, pengalaman melihat psikologi pemain gitu ya, gimana cara approachingnya, itu kan hal makanan sehari-hari untuk coach gitu ya. Nah itu masing-masing punya karakter lah ya, karakter Asia sama karakter Eropa. Nah itu dia, ada yang kemudian menyampaikan nih jangan-jangan memang ingin membawa gaya permainan Belanda dalam laga kemarin. Anda melihat itu? Mungkin juga gitu ya, karena hampir semua yang terpasang itu kan itu beberapa naturalisasi Belanda cukup signifikan ya gitu ya. Gitu. Ya karena menarik ya Mas, kalau kita lihat kemarin ini kan semangat kita pada saat sebelum pertandingan nampaknya sudah cukup tinggi bahwa timnas bisa kemudian mengungguli Arab Saudi. Dan juga kalau bisa dilihat kan permainan Arab Saudi kemarin juga tidak dalam puncak permainan begitu. Iya betul. Begitu menurut saya begitu strategi dari Coach Patrick itu jalan efektif waktu awal, tapi waktu pas kita kena pressure yang begitu besar terus sampai akhirnya kebobolan gitu ya. Nah ini kan rentan strateginya Coach Patrick. Jadi mesti Coach Patrick waktu itu harus memberikan suatu
perubahan ya. Karena kalau enggak ini kan akan berat kita ya. Jadi abis itu kita kebobolan lagi kan gitu ya. Kita berusaha bangkit di babak kedua walaupun berhasil mengecilkan kekalahan, tapi ini kan jadi telat gitu loh. Tapi kalau seandainya itu dilakukan dalam waktu yang tepat gitu ya. Saya rasa kita masih punya kesempatan. Mungkin ini bola ya gitu ya. Saya pun waktu pada saat nonton ya? gemes banget. Kayak nggak cuma Mas Panca aja yang gemes gitu kan hampir. kemarin. Ya karena sebenarnya kalau kita lihat kan permainan Arab Saudi juga kemarin sebenarnya kita cukup percaya diri lah melawan Arab Saudi dengan pertandingan kemarin gitu ya. Tapi ya apa boleh buat hasil tipis kemudian kita harus mengakui keunggulan dari Arab Saudi. Termasuk juga kita ingin bahas beberapa nama yang kemudian main dalam laga kemarin. Apa kemudian faktor-faktor pemilihan para pemain tersebut oleh Coach Patrick menurut subjektivitas dari Mas Panca. Sesaat lagi ya, usai jeda. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, masih bersama saya saat ini Presiden Persija ada Mas Prapanca. Halo Mas, kita lanjut ngobrol Mas. Tadi kalau di awal kan Anda sempat menyoroti ya bagaimana kemudian salah satu pemain seperti Rizky Ridho kemudian tidak dimainkan. Kita nggak pernah tahu apa alasan dari Coach Patrick begitu ya. Tapi ada beberapa nama juga seperti misalnya Beckham dan juga Klok. Kenapa kemudian tiba-tiba muncul namanya dalam laga kemarin? Subjektivitas Anda? Jadi kalau menurut saya kan setiap laga liga di Liga Super League kita itu biasanya pelatih timnas datang melihat, menganalisa beserta timnya lah, selalu minta basit kan untuk bisa melihat semua pemain kita. Nah mungkin dari analisa mereka selama mereka mengawasi jalannya liga musim ini, mungkin keperluan yang untuk formasi Coach Patrick mungkin diperlukan si Beckham maupun si McClough gitu ya. Mungkin ya. Karena itu hal yang wajar. Biasanya kan dari zaman sebelum Coach Sintayong juga seperti itu sama gitu. Ya, normatifnya kan begitu ya Mas ya. Tapi kalau subjektif Anda begitu, dari segi permainan seperti apa? Ya itu tadi untuk mendukung format permainannya Coach Patrick, maka itu dia perlu McClough sama Beckham Putra gitu ya, untuk melawan Arab kemarin gitu ya. Emang awal ya tadi seperti dia bilang awal-awal efektif, tapi begitu jalannya, begitu pressure, begitu berat ini segala macam. Nah itu mulai itu sedikit terapuh menurut saya, sedikit terapuh. Anak-anak tim semua pemain semua berusaha untuk tidak membuat format ini rapuh. Tapi kan balik lagi ya, pressure yang begitu kencang, terus kita main away dan tapi mungkin dalam permainan itu efek psikologis juga ada gitu, itu mempengaruhi semuanya gitu. Oke, tapi kan ini sudah tinggal tersisa satu laga lagi melawan Irak itu penentuan kita bisa menarik nafas lega begitu ya Mas ya untuk lolos di babak kualifikasi Piala Dunia, meskipun memang masih ada beberapa peluang lagi tapi syaratnya cukup berat gitu. Oke, kalau kita kemudian harus mengevaluasi pertandingan kemarin, apakah ini betul-betul harus dievaluasi total dan kita nggak boleh coba-coba lagi gitu? Ya kalau ini balik lagi ya, ini menurut subjektif saya mungkin harus dikembalikan ke posisi di mana mereka udah bonding begitu lama dalam formasi ya, dan susunan pemain line up itu harus dikembalikan ke awal dulu gitu ya. Tapi tentunya dengan strategi yang harus diupdate untuk melawan negara Irak gitu ya. Gitu. Jadi saya bisa ngasih nama-namanya siapa aja nama-namanya? Oke. Ini nih versi saya ya. Jadi menurut saya mungkin kita prediksi formasi lah. Kalau Coach Patrick bisa ini, jadi kalau untuk kiper kita posisi 3-4-3, itu kiper Martin Paes, di belakang ada Ridho sama Dix, terus kiri ada Verdong, kanan Sandy Walsh, tengah Joey sama Tom Haye, depan Ragnar, Ole sama Jacob. Gitu. Nah ini balik ke posisi sebelumnya dulu. Nah begitu efektif atau kita bisa meraih kemenangan duluan ini segala macam itu mungkin bisa dipertahankan sampai menit tertentu, sehingga kita baru merubah
permainan mungkin dengan diganti dengan konsep Coach Patrick yang berikutnya gitu. Oke, Ini menurut saya ya. karena ini menurut saya. penentuan begitu kan, Mas? Iya. Ini nggak bisa main-main karena kita nggak bisa main safety player lagi karena kita be or not to be hari ini. Kita harus full attack gitu loh. Karena saya membayangkan gitu, kalau kemudian bukan maksud membanding-bandingkan, tapi kalau saya membayangkan kalau misalnya ini kemudian masih di bawah kepemimpinan STY gitu, wah pasti narasi yang beredar sudah ganti pelatihnya dan lain hal. Ini apa kemudian perlu dievaluasi total juga di Coach Patrick menurut Anda? Hasil akhir dengan Irak itu baru kita mungkin dari tim PSSI mungkin baru bisa mengevaluasi lah. Karena kalau untuk evaluasi sekarang kan udah nggak ada waktunya gitu ya. Jadi mudah-mudahan mungkin kita berdoa bersama lah agar kita lawan Irak itu Coach Patrick bisa melakukan yang terbaik sehingga kita bisa menang telak gitu lawan Irak gitu. Oke, artinya ini adalah penentuan terakhir juga untuk kemudian nanti ya kita tentu berharap hasil yang terbaik melawan Irak ya. Amin. Apa yang kemudian harus dilakukan Mas oleh timnas kita untuk melawan Irak terakhir esok ini? Oke, jadi dari sisi formasi yang tadi saya sudah sampaikan mungkin Coach Patrick bisa mempertimbangkan kembali dan tentunya ada non teknis yang harus dilakukan. Saya rasa di sana ada beberapa petinggi Federasi PSSI mungkin bisa memberikan semangat informal ya. Eksekutif komite juga yang ada di sana memberikan semangat informal. Maksudnya dalam artian bukan hanya sekedar bonus saja gitu ya, tapi dibuat ini agar pressure-nya mereka bisa cooling down gitu ya. Karena kan waktunya sempit tuh ya. Besok kan melawan Irak kan dibanding Arab Saudi yang melawan Irak gitu. Jadi kita masih punya waktu untuk mereka bisa mengembalikan fokus mereka ya, tanpa saya yakin di sosial media mereka juga bunyinya sangat luar biasa ya, tapi tim federasi dan manajemen timnas maupun eksekutif komite yang ada di sana tolonglah bantu mereka, bicara mereka, memberikan semangat gitu ya, mengembalikan rasa mungkin ada percaya diri yang turun, memberikan semangat lagi bahwa ini adalah bukan adalah perjuangan kita sampai titik darah penghabisan melawan Irak nanti gitu. Ya, karena kan yang selalu menjadi pertanyaan kan adalah mental, lagi-lagi mental dari pemain timnas kita begitu. Kalau sudah begini jadinya begitu kan, biasanya bagaimana ya kemudian untuk bisa kembali membangkitkan semangat dan juga mental dari para pemain kita, Mas? Ya, biasanya tadi kita harus bonding sama mereka ya. Contoh kalau di klub gitu ya. Biasanya saya sebagai presiden klub itu memanggil bergantian segmentasi, relax, mungkin ngopi, mungkin minum, mungkin sambil duduk-duduk gitu ya, sambil nanya mungkin problem personal atau apa, dan itu untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka agar mereka tetap bahwa ini adalah part of the team, bahwa kita nggak ninggalin mereka walaupun mereka yang berjuang di lapangan gitu ya, dan ini harus dilakukan sampai detik terakhir mereka akan masuk ke lapangan gitu. Itu salah satu yang biasanya kami lakukan di klub gitu. Oke, kita juga pastikan bahwa dukungan baik itu dari manajemen maupun dari para supporter kita seluruh masyarakat Indonesia juga memberikan dukungan total lah ya untuk para pemain timnas kita. Oke, Mas, kita coba berandai-andai bagaimana kemudian peluang timnas kita untuk kemudian bisa lolos. Skor berapa yang kemudian harus diraih oleh timnas kita? Paling tidak untuk posisi aman sajalah besok melawan Irak. 2-0. 2-0. Iya, minimal 2-0. Minimal 2-0. Balik lagi itu tergantung nanti posisi Arab ketemu Irak ya. Itu dia, gitu. karena syaratnya kan cukup tinggi juga. Cukup tinggi juga, Arab. gitu loh. Nah ini kalau bisa lebih itu lebih baik. Tapi minimal 2-0 itu adalah untuk save kita. Paling nggak lolos untuk putaran kelima, tapi nggak langsung. If 2-0 itu kan kalau dengan syarat bahwa nanti Arab paling tidak nggak mencetak gol. Gitu. Itu if ya, what if kan. Jadi pertandingannya kan, tapi kan Indonesia Irak dulu ya. Iya itu dia kan, waktunya kan cukup sempit kita. Sedangkan Arab Saudi masih punya waktu cukup panjang dari save energi, persiapan mental, visi dan lain-lain gitu. Syarat itu tuh cukup berat, Mas gitu. Itu yang harus dilakukan hari ini dengan waktu yang sempit itu, non teknis, para stakeholder untuk bisa bonding dengan, saya yakin akan dilakukan oleh para stakeholder dengan cara mereka, dan itu semoga waktu pas kita main sama Irak, Coach Patrick itu bisa memberikan satu formasi yang yang sesuai untuk kita bisa
menang lawan Irak minimal itu 2-0 gitu. Dan yang formasi aman dulu itu tadi kan 3-4-3 Ya, kalau 3-4-3. apa tuh rekomendasi Anda Ya, ya. 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 Tapi kalau Anda melihat dari kekuatan Irak sendiri saat ini seperti apa Mas Panca? Ya, kita bicara secara ranking statistik ya. Dia nggak bisa dianggap remeh lah ya. Tapi balik lagi, ini bola. Dimana kita saat itu pernah anak tirikan gitu ya. Tiba-tiba kita bisa melejit ke atas terus bisa membuat main di Arab kita draw, kita main di sini kita menang gitu ya. Nah, ini kita masih punya opportunity, punya chance gitu. Ya walaupun Irak kuat, salah satu klub kuat negara kuat di Asia, tapi saya harap dengan racikan Coach Patrick ini itu bisa membuat sesuatu yang berbeda lah gitu, seperti yang dilakukan yang sebelumnya lah Ya, gitu. Ya walaupun kita tetap optimis ya, tapi nampaknya melihat faktor non teknis untuk pertandingan besok cukup banyak nih Mas. Ini kalau non teknis gimana saya ya Mas ya juga. untuk memantapkan Ya, semangat ini? Ya, Coach Patrick harus benar-benar berbesar hati ya, gitu. Kadang-kadang nggak semua kemauan coach itu bisa terlaksana, tapi masukan-masukan dari tim, dari analis, mungkin komunikasi dua arah dari pemain itu juga perlu agar Coach Patrick mendapat masukan gimana mereka nanti waktu menghadapi Irak gitu loh. Nah, saya berharap Coach Patrick tuh lebih wise lah, bahwa ini impian seluruh rakyat Indonesia saat ini mengimpikan bahwa kita bisa lolos masuk ke Piala Dunia gitu loh. Nah, ini nggak bisa main-main dia nih gitu loh. Udah, di waktu jangan coba-coba dulu Coach Patrick gitu ya. Kira-kira kita berusaha ngomong secara halus gitu ya ke Coach Patrick. Walaupun dari netizen udah kayak apa kita nggak tahu. Kita udah bisa baca sendiri ya. Jangan baca komentar dulu Coach gitu ya. Jadi tetap fokus, tetap punya keyakinan bersama pemain dan tim beserta manajemen tim bahwa kita masih punya harapan. Gitu. Itu yang paling penting hari ini. Seandainya gitu. Mas, kalau kemudian kita kalah begitu ya dari Irak atau mungkin seri saja, bagaimana peluang kita? Kalau seri, asalkan Irak selisih golnya nggak lebih besar dari kita, kita mungkin bisa lolos ke putaran kelima ya. Tapi itu juga putaran kelima itu juga partainya cukup berat juga. Siapa aja Mas? Itu kan Afrika sama CONACAF kan kita, nanti lawan-lawannya gitu ya. Jadi masih ada dua hal ini. Tapi kalau seandainya kan kita bisa menang telak sama Irak, kita nggak perlu melalui jalan ini gitu loh. Nggak perlu melalui jalan ini. Jadi kalau seberapa besar keyakinan Anda deh? Seberapa besar keyakinan Anda? Ya, kalau kita bicara cukup berat gitu, tarik nafas aja. Kalau kita bicara idealisme nih ya, bahwa saya pengen Indonesia menang. Pasti, kami pun juga. Maka itu tadi saya pesan sekali lagi ke Coach Patrick untuk berbesar hati untuk menerima masukan dari semua orang. Dan coba tolong dipelajari lagi tim analisnya untuk melihat kemampuan tim Irak ini gimana. Mungkin mudah-mudahan Coach Patrick bisa melihat sisi lemahnya, gimana kita bisa unggul gitu. Itu perlu konsentrasi penuh dari Coach Patrick dalam waktu yang singkat ini gitu loh. Ya. Kalau kemudian begitu ya, kalau kemudian tidak sesuai dengan harapan pada saat timnas kita melawan Irak, ya itu nanti kan pastinya harus diganti nggak di coachnya? Selesai, begitu selesai ini. Pertanyaan netizen tuh harus diganti nggak coachnya? Selesai, ya pemutusnya adalah federasi. Gitu loh. Pemutusnya adalah ya dalam hal ini Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI beserta para esko di sana yang memutuskan lanjut atau tidaknya kontrak Coach Patrick gitu loh. Kalau menurut saya ya. Itu kayaknya biasa lah ya gitu ya gitu. Tapi kalau seandainya dipertahankan atau tidaknya ya itu kan nanti opini dari netizen itu udah beredar kemana-mana ya. Kalau Anda mewakili netizen? Hah? Kalau Anda yang mewakili netizen? Kalau Anda yang mewakili netizen kira-kira? Ya, kita harus berbesar hati lah, menunggu 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi, betul. Gitu. Harus besar hati dan semoga Coach Patrick bisa menerima masukan dari berbagai pihak gitu ya. Oke, paling tidak kita masih berikan semangat dan juga optimisme yang cukup besar terhadap timnas kita dalam laga mendatang melawan Irak gitu ya. Semoga
formasi andalan gitu ya, formasi yang sudah aman dengan kekuatan tim dan juga komunikasi yang cukup kompak dengan formasi 3-4-3 tadi. Semoga bisa kemudian dipermainkan gitu ya. Betul, Dan betul. tidak lagi coba-coba dalam melawan Irak tadi. Semangat kita masih cukup tinggi sih ya Mas ya. Sangat. Oke, kalau gitu kita coba bergeser membahas bagaimana kemudian posisi Persija di Liga 1. Wih, minum dulu nih Mas, kita jeda ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Oke, pemirsa, ada kembali di One on One bersama saya Maria Asgaf dan masih bersama kami di sini ada Presiden Persija, Mas Panca. Yes. Bagaimana kabar Persija saat ini? Baik-baik saja. Baik-baik saja, aman? Aman. Jaya. Ya, karena kita juga melihat bagaimana performa dari Persija begitu di Liga 1 juga sudah cukup bagus begitu ya. Dengan kemudian permainan di 2 laga terakhir banyak yang mempertanyakan begitu Mas Panca. Dengan pelatih asal Brasil juga kemudian banyak pemain asing yang juga kemudian didominasi asal Brasil begitu ya. Mengapa kemudian kita kurang maksimal begitu Persija di W terakhir, 2 W terakhir? Jadi kita akibat permainan terakhir itu pas banget kita libur karena FIFA Matchday. Tadi yang saya pernah jelaskan di sesi sebelumnya itu adalah itulah waktunya saya bonding gitu loh. Dengan baik pemain lokal, pemain asing maupun pelatih. Dan itu terpisah semua. Kita tanya apa yang pelatih mau kita udah penuhi. Pemain ini dan harga sekian kita penuhi. Kenapa kita kalah? Itu Mas. Gitu. Kita butuh jawabannya. Kalau itu pertanyaan kita semua ya. Kita butuh jawabannya. Di situ pelatih itu berusaha untuk memixkan pemain. Karena biar pemain super sub kita ini punya kapasitas yang sama. Gitu. Tapi kalau Mbak lihat 2 permainan terakhir, kita nggak ada berhenti-hentinya untuk melakukan kesempatan itu ya. Tapi emang di ujung itu tidak membuahkan hasil yang bagus. Gitu. Karena satu Gustavo Almeida baru kembali dari cedera. Jadi belum bisa bonding. Itu sangat bahaya. Tapi kan harus dipaksakan. Mumpung ini masih pertandingan 6 pertandingan awal kan, masih ada 28 pertandingan lagi. Nah, ini kan harus dipanasin terus si Almeida untuk bisa bonding terus gitu. Terus maksud juga Rizky Ridho dan juga Jordi yang mungkin menjaga stamina untuk pertandingan di timnas. Ya, mungkin juga Rizky Ridho dengan Jordi tidak melakukan full kapasitas dia sebagai center back gitu untuk menjaga persiapan dia di timnas. Bisa jadi seperti itu ya kan, karena kalau seandainya pelatih fit gitu kan? Iya, karena sampai cedera gimana nanti timnas ngomel-ngomel kan, kita kan pelatih saya rasa juga punya perhitungan-perhitungan itu gitu. Nah, tapi tentunya ini adalah catatan buruk kita yang udah kita sepakati. Disitulah kita harus secara non teknis melakukan bonding dengan semua infrastruktur yang ada di tim gitu. Baik pelatih, baik pemain lokal maupun pemain asing. Jadi habis itu mereka curhat masalah ini, even masalah quote-unquote masalah pribadi mereka itu. Oke, itu kita harus berusaha terbuka agar mereka bisa kembali fokus untuk mencapai target mereka gitu. Dan itu sudah dilakukan ya? Ya sudah dilakukan gitu. Pas banget kebenaran minggu ini. Oh iya, baru banget tuh dengar masukan curhatan semuanya. Termasuk gitu. Juga ada nggak sih Mas curhatan soal masalah komunikasi? Ini kan jadi masalah klasik yang mungkin kemudian juga banyak dipertanyakan juga oleh netizen gitu. Mungkin masalah komunikasi karena perbedaan bahasa antara pelatih dan juga para pemain lokal maupun juga antar pemain sendiri. Enggak. Jadi kalau kita lihat dari 4 game awal cukup baik gitu kan. Cukup baik. Tapi begitu kita harus masukin beberapa pemain yang udah harus kita naikin menit bermainnya dan kita harus manasin Gustavo Almeida, ini kan yang udah bonding ini berusaha masih nyari. Contoh ya, saya nanya sama pelatih, kenapa Arlin gak dimainin gitu kan. Oke, dia jaga Arlin wing kiri. Posisi Donitri gitu. Nah, ini kita perlu ngasih kesempatan pemain U23 untuk bisa main di situ lagi
gitu. Jadi ini harus di rotate. Mungkin pertimbangan pelatih saat itu adalah oke, sampai pertandingan 10 baru difikskan gitu. Pemain-pemain utamanya kayak apa. Karena ini kan nanti misalkan kayak Jordi maupun Rido nanti pulang, kan lihat dulu posisinya kayak apa mereka nanti, apakah mereka bisa langsung main melawan Persebaya. Itu kan nanti pertimbangan dengan pelatih. Harus cek dokter dulu, nanti posisinya fit atau tidak. Harus kalau seandainya di posisi fit, kita mungkin kasih istirahat khusus, habis itu mereka langsung main gitu. Karena mereka udah bonding kan sama tim yang udah ada gitu. Nah mungkin nanti pemantapan kaki untuk Gustavo Almeida, terus mungkin penyamaan kultur ya dari Brazil ke sini ke Indonesia, itu ada 1-2 orang pemain yang masih sedikit homesick gitu ya. Ada isu nggak sih itu Mas di tim? Ada 1-2 orang gitu ya, tapi kemarin akhirnya curhat. Biasanya dia ada anak istri, kenapa nggak dibawa? Karena anaknya sekolah di sana. Biarkan. Jadi ya kayak hal-hal seperti itu kita kasih tahu, kita jelasin gimana. Kalau emang nanti waktunya tepat, silakan datang. Ya, kira-kira hal-hal seperti itu untuk menenangkan mereka agar mereka bisa fokus kembali gitu. Itu salah satu non teknis kita lah, cara-cara kita untuk agar tetap on track lah gitu. Tapi kalau kita bicara hari ini emang 2 kekalahan beruntun ini cukup membuat kita agak kecewa. Tapi secara portofolio rencana kita itu masih on track gitu ya. Oke, nah boleh jelasin kalau begitu soal portofolio rencana ke depan ini, termasuk juga nanti lawan Persebaya kan, bagaimana persiapan dari tim Persija? Oke, mungkin kayak persiapan ini karena kemarin udah libur agak panjang, kalau nggak salah besok kita ada uji coba, itu untuk bisa manasin lagi tim gitu ya. Nanti sambil menunggu pertandingan ini selesai dan tim kita yang di timnas bisa gabung kembali. Saya rasa dari pertemuan kita non teknis kemarin itu saya yakin sekali pemain asing maupun pemain lokal, pelatih itu bisa memberikan yang terbaik melawan Persebaya gitu. Oke, tapi berbicara soal Persija nih Mas, mau dibawa kemana sih Persija ini nanti ke depan? Belum ada presidennya di sini. Oke. Gimana? Jadi bahwa olahraga ini kan salah satu hiburan yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pasti. Pemersatu bangsa kata sepak bola ini. Pemersatu bangsa, apalagi bola ini kan gitu ya. Pemersatu bangsa. Jadi yang saya mau jalankan itu adalah merubah cara menikmati olahraga sepak bola pada saat misalkan laga kandang kita gitu ya. Hari ini kita alhamdulillah dukungan Pak Gubernur selalu bisa main di JIS, walaupun untuk yang bulan Oktober sampai November awal kita harus musafir dulu. Tapi Pak Gubernur janji lah. Nah ini saya harus melakukan perubahan yang tadinya orang datang nonton ini segala macam, itu harus dirubah menjadi bahwa ini adalah menjual kenyamanan gitu, menjual kenyamanan. Memang belum sempurna, tapi kita menuju sana gitu. Jadi saya sudah dibanding hampir setahun lebih nonton semua, baik di Amerika, di Jepang, Eropa, itu gimana cara mereka men-treat para penonton itu sangat mudah untuk menikmati sepak bola gitu, sangat mudah untuk bisa memberikan edukasi ke mereka bahwa ini adalah kalah menang seri itu kan suatu hasil yang kita nggak bisa prediksi. Tapi gimana cara kita memberikan satu hiburan yang fair, sportivitas itu untuk para penonton gitu ya. Ya kita siapkan penunjuk jalan, kita siapkan makanan yang cukup baik gitu ya. Pelayanan dari batin lah ya. Iya, pelayanan untuk misalkan kalau seandainya ada apa-apa, kita semua itu kita berusaha untuk memaksimalkan. Karena kenapa? Kalau seandainya sebuah klub sepak bola itu tidak ada penontonnya yang datang, duitnya dari mana? Karena salah satu terutama Persija hari ini, salah satu yang terbesar itu adalah penjualan tiket.
gitu. Nah ini yang harus saya rubah, apa namanya, konsep bisnisnya, gitu. Tentunya kita harus memberikan yang terbaik ya. Kita udah beli tim yang bagus, ini yang bagus, agar kita menuju juara, gitu Nah, ya. itu Gitu. dia. Kita sudah belikan tim yang bagus gitu kan Nah, katanya. Ini coachnya minta apa aja udah kita kasih nah, katanya. Ini kita coba kita bedah satu persatu ini tapi usah jeda ya Mas sesaat oke. lagi. Masih bersama kami di One on One pemirsa. Mas Panca, bagaimana kemudian melihat pelatih baru dari Persija asal Brazil ini performanya sejauh ini sudah sesuai dengan harapan? Ya, kalau secara portofolio itu sesuai harapan ya, tapi kalah berturut-turut itu yang nggak sesuai harapan kan gitu, Mang. Itu Jadi catatan. apa namanya, saya panggil dia, kita ngobrol, terus kenapa pemain ini nggak dipasang, kenapa pemain ini dipasang. Nah, alasan dia memberikan satu alasan yang masuk akal, tapi saya bilang pertandingan apa namanya, putaran pertama ini nggak bisa main-main. Karena kalau seandainya kan kita nggak dalam posisi yang ideal, ini akan berat kita di putaran kedua gitu. Jadi oke, dia menerima itu. Itu kan yang juga kekecewaan dari para Jackmania kan? Iya, itu dia terima masukan dari kita, dari manajer, dari direktur olahraga, termasuk dari saya. Itu dia terima, dia akan pertimbangkan agar mudah-mudahan di Persebaya nanti lawan Persebaya kita bisa memberikan yang lebih bagus lagi. Harapannya seperti itu, karena kan sudah banyak bawa pemain asal Brazil juga Yes. kan? Total berapa Mas sekarang? Total kita pemain Asal pemain Brazil? existing ini kita ada 2, Rio Matsumura, 3, kiper Gustavo Almeida sama Eduardo kiper gitu. Jadi 8 kita bawa. 8 ya? 8. Wih, luar biasa. Tapi banyak yang udah mempertanyakan, kenapa sih Mas memilih pemain-pemain asal Brazil? Apakah ini memang permintaan khusus dari sang pelatih atau bagaimana? Jadi sebenarnya waktu itu ada pemain Argentina, calon dari Argentina, terus dari, aduh mana ya saya lupa. Ada 4 orang, tapi kita nggak close deal, gitu. Pilihan pelatih itu nggak close deal, terus cari lagi, akhirnya ya mungkin secara kebetulan semua Brazil, gitu. Ada beberapa. Itu kebetulan ya? Karena begitu ini nggak dapet, terus dia coba telepon, ini Oke. bekas pemainnya dia, mau gak main di Indonesia? Padahal mereka lagi main di Serie A, gitu. Nah, itu juga kita komplain ke dia, kenapa kok performanya nggak Brazil Serie A gitu. Nah itu ternyata ya tadi ada faktor non teknis ya, karena istrinya masih di sana ya, gitu-gitulah kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah tapi yang kita mau ciptakan adalah program 7-9-11 ini. Itu adalah untuk kita bisa berkompetisi di Liga Asia. Siapapun pemenang liga nanti ya, kita berharap saya Persija ada di juara. Juara 1-2 ini, waktu kita masuk ke kancah AFC itu baru playoff AFC Elite 2 loh, gitu loh. Bukan Elite 1 yang ketemunya Al Langsung Nassr, ya? Al Hilal, belum. Gitu. Berarti kan kualitas liga kita tuh masih jauh banget gitu. Seharusnya kan ini linear. Kalau seandainya kan liganya naik, timnasnya naik. Ini timnasnya naiknya luar biasa, liganya naik cuma 1 peringkat. Kalau di Eropa kan seirama tuh ya? Itu linear, pasti linear gitu loh. Nah, ini yang harus dibangun. Nah, inilah yang dari pihak manajemen liga. Ini melakukan perubahan besar-besaran, termasuk ya atas dukungan federasi, ada VAR, coaching dari pelatih, dan itu menaikkan valuasi liga kita gitu. Nah, kita berharap dengan konsep 7-9-11 ini, siapapun nanti pemenang, ini bisa berkompetisi agar kita bisa naik peringkat liganya gitu. Itu yang Nambah mudah-mudahan semangat juga ya begitu kan? untuk klubnya ya? pastilah gitu, pasti. Oke, gitu. alasan itu juga yang kemudian membuat Persija akhirnya memilih banyak pemainnya asal Amerika Latin gitu. Mengapa enggak? Apa sih Mas bedanya dengan para pemain Eropa sebenarnya? Oh, enggak sih, itu sebenarnya opsi itu datang dari pelatih. Kalau dia pemain lokal, dia menyerahkan ke kita. Tapi kalau pemain asing, dia memberikan rekomendasi. Oke. 2-3 misalkan, 2-3 pemain dari Paraguay, Argentina, Brazil. Terus ada satu lagi apa negara apa gitu saya lupa di CONCACAF. Nah, cuman ini
nggak deal saat itu. Karena semua kan yang kita rekrut 8 orang ini, itu kan lagi main di klub lain. Jadi kita beli gitu loh. Beli pemainnya, makanya itu bondingnya cepet kan gitu ya. Gitu. Nah, cuman masalahnya cuma satu, jauh sekali kan dari sana ke kemari. Mereka lagi penyesuaian, nah mudah-mudahan nggak terlalu lama. Saya minta tolong pelatih agar jangan sampai di berikut-berikutnya kita mengalami seperti kekalahan seperti ini. Oke, gitu. harus bangkit lebih cepat begitu ya? Ya. Tadi betul. Anda sampaikan bahwa sebenarnya bondingnya jauh lebih cepat karena kemudian banyak juga para pemain asal Brazil, negara yang sama lah dengan pelatih ini. Tapi bagaimana kemudian komunikasi antara pemain lokal Anda, Persija, dengan para pemain-pemain asing ini? Kan Cukup ada baik. isu juga di sana. Cukup baik, cukup baik. Pemain asing cukup punya bisa ngobrol gitu ya dengan pemain lokal, walaupun kalau seandainya pakai penterjemah pada saat ngumpul ya. Tapi kadang-kadang mereka juga ngumpul sendiri, ada yang main golf bareng, ada yang main motor bareng. Tapi kan dalam kerja tim kan gak hanya untuk sekadar ngobrol aja gitu kan Mas. Bagaimana juga dengan para pelatih dan juga antar pemain? Itu kan kalau seandainya kita waktu pas lagi latihan itu kan ada penterjemah. Juga waktu pada saat kita ini ada penterjemah. Nah itu dimatangkan banget gitu. Jadi waktu pas lagi pertandingan, lagi match, itu sudah terbaca, oh perintahnya coach seperti ini, perintahku seperti itu. Nah itu, ya mungkin kadang-kadang ya suka miss sedikit lah, tapi nggak terlalu banyak lah. Tapi itu terus diperbaiki. Oke, artinya Anda membantah bahwa kekalahan di 2W terakhir itu bukan karena masalah komunikasi antara pelatih dan pemain? Bukan, tapi balik lagi tadi bahwa ada beberapa pemain yang harus kita mainin gitu ya, dan pelatih nyoba gitu kan. Nah, ada tadi seperti permintaan saya waktu pas sesi sebelumnya. Kenapa nggak dibalikin waktu 4 pertandingan awal gitu? Yang ini notabene ini bondingnya udah bagus banget gitu loh. Iya, kalau nggak nanti yang ini nggak panas-panas ini. Mumpung ini masih early gitu, ini saya paksa ini untuk main gitu. Ya kira-kira seperti itulah alasannya. Tapi saya minta tolong agar ini nggak terjadi lagi ke depan gitu. Apalagi terutama untuk main home ya. Gitu. Itu saya nggak mau dengar penting cerita. Tuh. Jangan coba-coba, gitu. jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Gitu. Target Persija dalam waktu dekat? Juara. Juara gitu. Harus juara. Itu permintaan semua pihak. Terakhir kita juara tahun 2018, 7 tahun yang lalu. Ya, berharap selama pas saya memimpin Persija, mudah-mudahan saya pun menikmati euforia juara itulah. Ini Jakmania menanti semua loh ini. Iya, doain aja Jakmania. Nah, amin. Termasuk juga kalau kita bicara supporter ya, Mas, ini lagi-lagi mumpung ada Anda di sini, isu yang juga cukup klasik bahwa banyak sekali kan pasti pada saat permainan begitu para supporter yang kemudian masuk ke lapangan begitu ya. Ini adalah masalah klasik di tanah air kita dan juga dialami oleh para klub. Bagaimana kemudian Persija menghandle para Jakmania untuk meminimalisir hal ini terjadi? So far saya rasa 2-3 musim ini nggak terjadi di Persija ya, gitu. Karena kita selalu melibatkan Jakmania untuk koordinasi panpel. Terus nanti kayak sekarang kita ada tribun khusus untuk keluarga, itu dijauhkan karena kadang-kadang suka ada yang bandel aja masih ngerokok kan, gitu ya. Gitu. Cuman ini juga kita perbaiki terus ternyata. Terus ada quote unquote ada sexual harassment gitu ya. Itu kita dulu 3-4 hari baru tahu, sekarang mungkin hitungan 2-3 jam kita tahu, langsung kita langsung kita damaikan biar nanti ini nggak terjadi lagi. Terus panpel juga security, body checking dan lain-lain juga semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam. Jadi kita berusaha untuk benar-benar melayani para pencinta sepak bola ya, terutama Jakmania pada saat kita main home. Gitu. Oke, terakhir Mas mungkin singkat saja apa yang mau disampaikan kepada Jakmania tercinta yang saat ini kepada penonton? Ya, kita masih yakin bahwa musim ini kita merebut juara. Perjuangan belum berakhir, mudah-mudahan kita nomor 1 di musim ini. Oke, harapannya seperti itu. Semoga kemudian pemain Persija juga bangkit lagi kembali dan juga kemudian bisa meraih kemenangan di musim ini. Terima kasih banyak M. Prapanca, Presiden Persija sudah hadir bersama kami di Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Terima kasih banyak. Salam untuk para pemain ya Mas ya. Oke. Kami akhiri One on One hari ini pemirsa, saya Maria Asgaf. Kita coba lagi minggu depan ya. Terima kasih. Sampai jumpa.